Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Menikah dengan Majikan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try to keep up with me. Jari ini iseng mengintip story di WhatsApp. Mataku tertuju pada satu nama, Kanebo Kering. Ku klik story-nya, seketika mata ini membulat sempurna. Demi apa yang terpampang di layar ponselku? Sebuah foto dua tangan yang saling menggenggam. Sangat jelas. Jika itu tangan seorang pria dan wanita, apakah itu tangan Pak Gio dan Nia? Genggam tanganku dan jangan pernah kau katakan aku menyerah. Tapi bisikanlah aku akan tetap bersamamu. Begitu bunyi caption yang tertulis di sana. Aku memejamkan mata yang terasa perih bersamaan dengan hati yang bergemuruh menahan sesak. Mengapa Pak Gio bisa membuat story seperti itu? Apa itu suatu pertanda? Jika dia memilih Nia, haruskah aku menyerah? Menyerah untuk sesuatu yang belum pernah aku perjuangkan. Bahkan aku belum pernah mengungkapkan perasaan ini. Perasaan yang entah sejak kapan bersemayam di benakku. Suara mesin mobil dari luar bisa ku dengar. Sepertinya Pak Gio sudah pulang. Tanpa ingin mengecek dan menyambutnya, aku pergi ke kamar bermaksud tidur. Dan ya, malas sekali rasanya. Kurebahkan tubuh ini di atas sofa lalu memaksa agar mata terpejam. Meskipun aku belum mengantuk, lalu terdengar langkah kaki memasuki kamar. Salma? Panggilnya, aku tak berniat membuka mata. Namun bisa kurasakan suara nafasnya berada di dekatku. Benar saja. Tak lama tangan Pak Gio mengelus lembut kepalaku dan menutup tubuh ini dengan selimut. Oh my god, tolong cium aku, Pak. Biar aku tahu kalau ini bukan mimpi. Sebenarnya apa yang pria kaku itu rasakan pada aku ya? Susah sekali ditebak. Tadi sok-sokan bikin story pegangan tangan sama Nia. Pulang-pulang perhatian gitu. Apa dia hanya ingin membuatku cemburu? Entahlah. Pak Gio cuma baik dan perhatian saat dia mengira aku tak menyadarinya. Apa aku pura-pura cuek aja kali ya supaya dia perhatian terus? Menyebalkan. Apa kamu sudah makan? Tanya Pak Gio saat aku tengah asyik menatap layar ponsel. Aku menggeleng tanpa menoleh ke arahnya. Setelah itu pria itu tak berbicara apapun lagi. Ia justru pergi meninggalkan aku. Dasar Kanebo Kering. Tak lama langkahnya kembali terdengar. Ia berjalan ke arahku. Ayo, makan dulu, ajaknya. Sepertinya ia membawakan sesuatu untukku. Saya enggak lah. Tiba-tiba saja mulutku tersumpal sesuatu. Namun buru-buru ku muntahkan lagi. Saat lidah ini terasa digoreng dadakan. Panas, Pak. Aku mengibas-ngibaskan lidah yang terasa terbakar. Pak Gio tertawa puas. Makanya kalau orang bicara itu jangan gak sopan gitu. Tatap mukanya. Tukasnya sambil terkekeh. Lalu ia menyemot sesuatu di atas piring dan memasukkannya ke dalam mulut. Itu cireng, tanyaku memastikan. Bukan, ini kodok, jawabnya ketus. Seketika aku terbahak. Ya kan kelepasan. Mau cuek jadi gagal. Pak Gio beneran nyariin cireng buat saya. Dapat dari mana? Giliran aku yang menyemot cemilan kesukaanku itu lengkap dengan sambal kacang. Kalau saya banyak tanya, makan aja. Tinggal dijawab aja, kenapa sih? Ia mendengus kesal. Iya, semalam saya muter-muter cuma buat nyari ini. Makanya saya pulang kemalaman. Jelasnya sungguh membuat hati ini lumer. Pantas ditelepon gak diangkat. Jawabku sambil mengunyah cireng yang terasa kenyang.
HP saya tertinggal di kamar hotel nih ya. Makanya saya nggak bisa ngabarin kamu. Seketika aku tersedak mendengar ucapannya. Pak Gio buru-buru mengambilkan minum untukku. Dengan cepat aku meneguk segelas air putih darinya. Bapak sekamar sama Nia di hotel. Jangan salah bicara lah. Ngong, saya cuma nganterin dia pesan kamar di hotel untuk dia menginap beberapa hari ke depan. Terus numpang di kamar mandi sebentar. Malah HP saya yang tertinggal. Terangnya aku menghela nafas panjang. Merasa lega karena aku hanya salah paham. Tunggu. Kalau ponsel Pak Gio tertinggal, kenapa Bapak bikin story di WhatsApp? Story apa? Bentar. Aku membuka aplikasi tersebut dan mencari story Pak Gio semalam. Ini? Ibuku sembari menunjukkan foto beserta captionnya yang bikin mata dan hati sakit. Pak Gio tampak heran. Ia membaca caption itu lalu tersenyum geli. Kenapa? Kamu cemburu? Paling Nia cuma iseng, ucapnya dengan santai. Udah gitu doang reaksinya. Lah terus saya mesti gimana? Lempar HP-nya dong. Bila perlu pecat itu sekretaris, biar gak seenaknya. Pak Gio gak ingat waktu ngamuk-ngamuk sama saya. Aku membuka luka kemarin yang masih terngiang di ingatanku. Bukannya menjawab, Pak Gio beranjak dari sisiku. Ia menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja lalu pergi keluar. Mau kemana? Teriakku. Ngambil ponsel, jawabnya terdengar jauh. Oh my god, itu berarti Pak Gio akan pergi ke tempat Nia, bukan? Gak boleh dibiarkan. Aku melesat menyusul Pak Gio. Hampir saja mobilnya akan jalan, aku langsung menghadangnya dan ikut pergi ke tempat si ulat bulu itu. Untung saja Pak Gio mengizinkan. Takkan ku ampuni dia. Bila perlu ku cabut semua bulunya dari atas sampai bawah. Pokoknya semua bagian tubuhnya yang berbulu lah, biar gak bikin gatal. Tiba di depan kamar 212. Kok kayak nomor pendekar legendaris ya? Pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng. Aduh, auto nyanyi soundtracknya nih. Pak Gio mengetuk pintu itu beberapa kali. Tak lama pintu terbuka. Siluman ulat bulu berwujud manusia dengan label pelakor itu tampak semeringah mendapati Pak Gio berada di hadapannya. Namun raut wajah itu seketika sirna saat matanya beralih menatapku. Tatap mata saya. Dalam hitungan detik wujud aslimu akan berubah. Nia, apa ponselku tertinggal di sini? Tanya Pak Gio membuyarkan sugesti yang kuberikan padanya dari hati ke hati. Iya Gi. Semalam kamu meninggalkannya di dekat kamar mandi? Jawabnya tergagap. Pasti dia merasa tertangkap basah karena sudah membuat story palsu. Cie, malu nih ya. Bisa tolong ambilkan? Sebentar ya. Dengan cepat Nia masuk dan tak lama ia keluar membawa ponsel Pak Gio. Ini, ucapnya sembari menyodorkan benda pipih itu pada Pak Gio. Bergegas aku merebutnya. Lain kali, kalau mau manas-manasin orang, jangan nanggung. Ambil gambar di Google yang hot dikit dong. Jangan cuma tangan doang. Ucapku penuh penekanan. Seketika wajahnya berubah kecut. Dasar pelakor. Pelakor abal-abal. Sekolah dulu Gi, kalau mau jadi pelakor handal. Bila perlu pantengin terus tuh sinetron iklan terbang. Gemesin banget sih. Ku tatap lekat mata itu sampai ia tak mampu berkutik sedikit pun. Jangankan bergerak, bahkan ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Aku semakin yakin jika perempuan itu sebetulnya tak mendapatkan tempat di hati Pak Gio. Hanya base camp ternyaman untuk sekedar mencari sandaran. Tak jauh berbeda dengan pos kampling. Makasih Nia. Kalau gitu kita pergi dulu ya, ujar pria di sampingku. Belum puas menuntaskan kekesalanku pada si ulat bulu itu, Pak Gio malah mengajakku pergi. Ia menarik tangan ini meski mataku belum lepas menatapnya. Padahal aku belum mencabuti bulu-bulunya yang bikin gatal. Kali ini dia selamat, tapi lain kali tidak akan aku ampuni. Sebelum pulang kami menyempatkan diri mampir di sebuah restoran. Energiku habis setelah bertemu dengan siluman itu. Alhasil cacing-cacing dalam perutku meminta jatah. Kami duduk di meja paling pojok di dekat jendela, menikmati hidangan sekaligus lalu lalang kendaraan di luar. Pak,
Boleh saya tanya sesuatu? Tanyaku memulai kebisuan di antara kami. Pak Gio hanya mengangguk tanda yang mengizinkan. Apa Pak Gio menyukai Nia? Tanyaku hati-hati. Aku menggigit bibir bawah, sembari menunggu jawaban apa yang akan diucapkan olehnya. Pak Gio tampak berpikir, terdengar ia menghela nafas, lalu menatapku. Tentu saja. Nia sangat menarik dan cantik. Semua laki-laki pasti akan menyukainya. Balasnya santai, ia melempar senyum sebentar, lalu kembali memakan kentang goreng di hadapannya. Jawaban yang netral sih menurutku. Belum disebut jawaban secara personal. Itu artinya Pak Gio menutupi sesuatu. Ia belum sepenuhnya menganggap Nia adalah bagian penting di hatinya. Apa Pak Gio akan menjawab hal yang sama jika yang saya tanyakan itu adalah saya? Seketika Pak Gio tersedak mendengar pertanyaanku. Kenapa ya? Apa saya terlalu lancang menanyakan itu? Ia menyedot jus mangga miliknya, kemudian menumbuk kedua tangannya di atas meja. Apa yang kamu dapatkan dari jawaban saya? Untuk bersaing atau memuaskan hati? Tinggal jawab, kenapa sih? Giliran Nia aja langsung dijawab. Balasku kesal. Tak semua wanita terlihat menarik dari fisiknya, jawab Pak Gio tanpa menatapku. Aduh, kerompiang. Gelas-gelas kaca tunjukkan padaku siapa diriku ini. Sakit. Jangan ditanya. Sakitnya tuh persis kayak kondangan di acara pernikahan mantan. Giliran makan rendang, taunya lengkuas. Rasanya itu loh, nggak hati nggak mulut, sama-sama ambiar. Aku kan gak punya mantan, cuma punya kenangan bersama dia yang belum pernah tersampaikan mengucap kata sayang. Ya, dan sekarang terulang lagi. Aduh, kenapa nasibku jalan di tempat terus ya? Gak pernah pacaran, sekalinya nikah sama kan ibu kering. Jadi nyesel nanya begituan. Tanpa berniat merespon, aku hanya menunduk mengacak-ngacak makanan di depanku. Dan gak semua laki-laki tertarik dengan perempuan dari fisiknya. Bisa dari hati dan perilakunya. Seketika aku terkejut mendengar kelanjutan dari ucapan Pak Gio. Lagi-lagi jawabannya ngambang. Ini bikin mumet sih. Pak, bisa gak sih jawabannya itu yang to the point aja? Gak usah bersayap gitu, perutukku. Apa? Bersayap? Emang burung? Bukan semacam pengganjal. Refleks aku menutup mulut ini cepat. Apanya yang diganjal? Ban becak? Tahu ah, ribut ngomong sama kamu bikin mules tau gak? Pria itu bangkit dari tempat duduknya. Mau kemana Pak? Toilet, jawabnya sambil berlalu. 10 menit kemudian Pak Gio kembali. Namun ia malah menyuruhku pulang sendiri. Pekerjaan mendadak membuatnya terpaksa meninggalkan aku. Suami macam apa kau Pak? Tega sekali meninggalkan istrinya sendiri. Kalau digondol kucing gimana? Astagfirullah, harus punya stok kesabaran yang ekstra menghadapinya. Haruskah aku jadi air supaya kamu gak kaku terus? Mbak mau kemana? Tanya seorang saat aku akan keluar dari restoran ini. Seorang pria mengenakan baju safari khas orang Bali. Kepalanya diikat menggunakan kain. Mau pulang Mas? Kenapa? Mau anterin? Enggak. Itu Mbak, cuma mau bilang makanannya belum dibayar. Jawabnya dengan ramah. Cukup tercengang mendengar ucapan pria itu. Benarkah Pak Gio belum membayar semua makanannya? Oh my god, jangan-jangan Pak Gio pergi karena gak bawa duit. Dia gadain aku sebagai jaminan. Ya salam deh punya suami gitu amat. Kampret memang. Mana aku makan habis 3 piring nasi goreng lagi, 3 gelas jus alpukat dan kentang goreng 1 piring. Bayar pakai apaan coba? Pakai hati? Biar aku aja yang bayar. Tiba-tiba seseorang muncul bak pahlawan tanpa tanda jasa. Aku melotot melihat pria itu. Buset, dia kan pria yang kutemui di bawah cahaya remang-remang malam itu. Gak nyangka kalau dia lumayan cakep.
Dengan cepat ia mengeluarkan dompetnya lalu mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan dan memberikannya pada pelayan itu. Biasa aja kali liatnya, gak usah kagum gitu, ucapnya begitu kepedean. Pengen tak jitak nih orang. Aku tersenyum tipis bahkan terasa dipaksakan. Jika bukan karena sudah ditolong, malas sekali rasanya bisa bertemu dan berinteraksi lagi dengan pria itu. Makasih sudah mau bayarin. Kapan-kapan saya ganti, balasku dengan tulus. Gak usah diganti, saya ikhlas kok. Tapi kalau maksa ya mau diganti gak apa-apa. Pakai nomor HP aja. Jawabnya bikin mual. Untung cakep. Kalau enggak sudah kubacakan ayat kursi itu. Adanya nomor rekening mau. Seketika ia terbahak. Boleh. Asal kamu mau jadi bendahara dalam keluarga kita. Nih, sejak kapan keluarga punya bendahara? Adanya sekretaris, tugasnya mencatat utang. Membalasku kesal sembari melangkah keluar. Namun ia mengejar dan berdiri di hadapanku. Tunggu dong, jutek amat sih. Kita belum kenalan. Namaku Saga. Ia mengeluarkan tangannya. Salma, jawabku seraya membalas uluran tangannya. Kok nggak dicium? Katanya. Astagfirullah, ini orang ngeselin banget ya. Kupikir di dunia ini yang sengklek cuma Salma doang. Ternyata ada yang lebih Pamit dulu pak. Salma mau berangkat sekolah. Uang sakunya mana? Aku menodongkan tangan ini ke arah wajahnya. Pria bernama Saga itu kembali terbahak. Gila apa gimana sih, ketawa mulu. Tapi tambah cakep ya. Dari kejauhan aku melihat seseorang perempuan yang tak asing bagiku. Ia berjalan ke arah sebuah toko roti. Si ulat bulu doyan roti ternyata. Kupikir cuma doyan suami orang. Entah kenapa aku tiba-tiba penasaran. Karena tak lama dia keluar tanpa membawa apapun. Apa yang sedang dia cari ya? Bukankah masuk ke toko roti membeli roti bukan paku? Aneh-aneh saja nih ulat bulu. Aku pergi ke toko roti itu berniat mencari tahu. Tanpa ragu aku mendekati seorang wanita yang mungkin adalah karyawan di toko ini. Maaf mbak, saya mau tanya, apa yang perempuan tadi cari di sini? Tanyaku saat sudah berada dalam toko dan bertemu dengan dua orang perempuan. Yang satu wajahnya cantik, satunya gak ada muka. Astagfirullah. Perempuan yang mana? Tanya salah satu karyawan itu. Perempuan yang rambutnya pirang kayak rambut jagung barusan mbak. Bukannya menjawab, karyawan itu malah cekikikan gak jelas. Apanya yang lucu sih? Ih. Oh mbak Nia, katanya. Hah? Kok mbak kenal? Tanyaku terheran-heran. Iya, tadi dia pesan kue tart untuk besok mbak. Jelasnya sembari menunjukkan sebuah catatan di mana Nia mencantumkan nama dan kue yang ia pesan. Tunggu. Kok ada nama Pak Gio? 28 tahun. Oh my god. Jangan-jangan besok Pak Gio ulang tahun. Wah, hampir saja aku kecolongan. Untung otakku pintar. Kalau enggak, bisa-bisa si ulat bulu keduluan. Tak semudah itu Marimar. Langkahi dulu mayat gajah yang badannya lebar. Kalau saya kecil pasti gampang. Tiba-tiba muncul cahaya lilin di dalam otakku. Tentu saja sebuah ide telah tercetuskan. Lihat saja siapa yang akan mendapatkan kejutan. Nona Salma Herlambang. Mari aku antar dijamin selamat sampai tujuan. Teriak makhluk sengklek kedua setelah Salma itu membuntutiku. Dasar sagu. Saga. Sepanjang jalan kenangan ia terus merayuku untuk diboncengnya. Hidih, memang aku cewek apaan? Mau-maunya diboncengi sama pria yang baru saja ku kenal. Ya meskipun sebenarnya aku gak nolak sih. Ya jual mahal dikit lah ya. Nanti kalau nggak laku baru jual harga bantingan. Apaan sih aku ini? Nggak jelas. Aku menghentikan langkah dan berbalik ke arahnya. Pria bernama Saga itu tengah menuntun Honda CB-nya dengan tatapan menunggang. Kamu panggil aku siapa tadi? Salma Herlambang. Sejak kapan nama panjangku jadi seperti itu? Tanyaku sambil berkacak pinggang. Ia tersenyum simpul sambil geleng-geleng kepala. Ya Allah, please jangan goda imanku. Aku lemah kalau melihat cowok cakep tersenyum. Astagfirullah. Ingat Salma, gadul basar kata ukti. Ingat kata emak, jaga pandangan, jaga hati dan jaga lilin. Jangan sampai kamu hilaf. Sejak kamu bertemu denganku, jawabnya sambil membuka helm full face-nya.
lalu menyugar rambu dan berdiri menyender motor miliknya. Oh my god, kakiku lemas. Aku mengingatkan alis tak mengerti maksud ucapannya itu. Ya, kalau kamu jadi istriku, nama panjangmu jadi Salma Herlambang, Don. Balasnya sambil terkekeh. Aku memutar bola mata dengan malas. Memang aku sengklek apa, tapi gak mau disengklekin gitulah. Gak kuat. Kenapa diam? Senang ya? Namaku bisa bersanding dengan nama kamu. Ucapnya lagi membuatku pusing. Ya ampun. Apa dia mengandung narkotika ya? Bikin kecanduan. Tanpa menjawabnya bergegas melanjutkan langkahku yang entah akan dibawa kemana ini. Ini semua gara-gara Pak Gio. Aku kan gak tahu jalan pulang. Mana ponselku ketinggalan lagi. Sial banget. Namun tubuhku terasa ditarik dari arah belakang. Saga menggenggam tangan ini lalu menuntunku menuju motornya. Ih, apa-apaan sih? Lepasin. Ucapku berusaha melepaskan tangannya. Akan tetapi ia tak memperdulikan rengekanku. Aku gak mau diboncengin sama kamu. Aku udah punya suami. Sambungku seketika langkahnya terhenti. Perlahan ia melepas tanganku. Benarkah? Atau ini hanya cara kamu menolakku? Enggak. Aku serius kok. Aku beneran udah punya suami. Bila perlu nanti aku tunjukkan surat kawinnya, biar kamu percaya. Lagi-lagi ia tersenyum simpul. Beruntung sekali ya suami kamu memiliki wanita langka kayak kamu. Ucapnya sambil terkekeh. Enak aja. Emang saya harimau Sumatera yang hampir punah? Bukan sih, tapi simpanse. Balasnya sambil memakai helm dan menaiki sepeda motornya. Kulihat punggungnya sedikit berguncang. Tentu saja makhluk itu tertawa geli. Bentar. Apa tadi? Simpanse? Ya orang hutan dong. Astagfirullah. Suka bener kalau ngepasin spesies. Buruan naik. Tenang aja, aku gak bakal culik kamu kok. Aku terdiam meski otaknya berputar-putar. Gimana ini ya? Mau deh, mubazir. Pegangan Salma, nanti kamu jatuh. Suara dari arah depan terdengar jauh. Karena suara Saga terhalang helm, ditambah suara kendaraan lainnya membuat telingaku sedikit budek. Aku mencium bau modus dari pria di depanku itu. Ketika suami sendiri tak memperlakukan aku dengan spesial, salahkah jika aku menikmatinya dari orang lain? Aku gak takut jatuh. Aku cuma takut hilaf. Jawabku ikut berteriak seketika si sagu itu terbahak. Butuh 15 menit untuk sampai tempat ke villa. Itu pun dibantu dengan Google Map, karena aku tak tahu arah jalan pulang. Untung si sagu itu pintar. Makasih sudah mengantarkanku, ucapku saat turun dari motornya. Kemudian berlalu tanpa berbasa-basi menawarinya mampir. Tunggu. Cegahnya membuatku menghentikan langkah kaki ini cepat. Aduh, mau apa lagi sih? Jangan meminta cipika-cipiki lagi. Apa? Meminta ongkos. Aku membalikkan tubuh ini kembali menghadapinya. Emang aku bang ojol? Sini kembalikan helmnya. Balasnya terdengar menohok. Oh my god. Kenapa aku bisa salah tingkah begini sih? Pakai acara, gak sengaja ngebat helm lagi. Aduh, memalukan. Oh, aku pikir diboncengin bonus helm. Jawabku mencari alasan supaya tidak kelihatan sekali malunya. Aku melepas helm yang bertengger di kepalaku lalu memberikannya pada Saga ini. Ini, ibuku. Saga meraih benda bulat itu lalu tersenyum. Sepertinya dia itu kesambet di jembatan tempo hari deh. Cengir-cengir mulu perasaan. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di samping kami. Kaca mobil terbuka di bagian pengemudi. Muncullah seorang laki-laki dengan gaya khasnya memakai kacamata hitam. Tapi bukan Subro ya, dia Pak Gio. Mampus aku. Gimana kalau Pak Gio marah melihatku dengan pria lain? Bakalan ramai ini seorang Salma direbutkan dua orang laki-laki ganteng. Salma? Ngapain di sini? Tanyanya sambil membuka kacamatanya. Matanya beralih menatap Saga. Kemudian turun dari kendaraan beroda 4 itu. Anda suaminya? Tanya Saga memotong ucapanku. Pak Gio hanya mengangguk tanpa ekspresi di wajahnya. Ya ampun, marah kayak cemburu apa gimana sih? Bila perlu hajar pria itu. Malah biasa aja. Oh syukurlah. Lain kali jangan ninggalin istrinya sendiri di restoran mahal tanpa membayar semua makanan yang sudah dipesan dong.
Jadi dibayarin kan sama orang lain? Bisa nganterin sampai rumahnya lagi? Ucapnya begitu santai. Saga menaiki motornya dan menghidupkan mesin beroda 2 itu bersiap pergi. Pak Gio terperangah mendengar penuturan Saga. Rasain, makan tuh kanebo kering. Jaga baik-baik istrimu, Pak. Akan ada yang benar-benar tulus padanya. Ucapnya lagi sebelum akhirnya Honda CB-nya perlahan meninggalkan kami. Aku melongo. Otaknya seakan kosong melompong. Bak orang blow on. Saga ngapain ngomong kayak gitu ya? Siapa dia? Tanya Pak Gio membuyarkan lamunanku. Bukan siapa-siapa, Pak. Cuma abang ojol. Jawabku sambil berlalu, menyembunyikan kegugupan yang tengah mengganggu hati dan pikiran. Aduh, terasa cantik banget aku tuh. Malamnya aku tidak bisa tidur, bayangan Nia di toko roti di siang kembali terlintas dalam pikiran ini. Aku harus memastikan jika besok memang ulang tahun Pak Gio. Aku membuka dompet Pak Gio yang tergeletak di atas meja. Untung pria kaku itu sudah mengorok. Ku ambil kartu berisikan identitasnya. Oh my god. Orang ganteng saja foto KTP-nya jelek. Apalagi kalian ya. Aslinya sih Masya Allah. Pas di KTP masa gitu. 28 Juli 1992. Benar. Besok adalah hari ulang tahun Pak Gio. Pas banget. Lahir tanggal 28 di usia ke-28. Fik. Besok bikin kejutan. Lihat saja ulat bulu siapa yang akan membuat Pak Gio berkesan. Pak, hari ini ada acara nggak? Tanyaku saat ia baru saja selesai mandi. Aku memberikan secangkir kopi padanya. Nggak ada. Kenapa? Jawabnya singkat kemudian menyeruput kopi buatanku. Bagus. Pak Gio harus manjat ke atas. Genteng pada bocor soalnya. Hah? Manjat genteng? Enggak. Enak aja. Kenapa gak panggil Bini aja? Tolaknya. Bini gak ada, masa saya yang mesti manjat sih? Udah cepet, jangan kebanyakan alasan. Sebentar lagi musim hujan, kalau nanti kebocoran gimana? Aku menarik tangannya kuat-kuat. Jangan ngaco kamu. Orang masih kemarau juga, lagian tahu dari mana kalau genteng pada bocor. Toh bukan urusan saya juga, saya kan pengunjung. Tolaknya lagi. Namun aku tak memperdulikan alasan apapun dirinya. Kudorong tubuh kekarnya sampai keluar. Sebuah tangga sudah berdiri di sana. Dengan cepat menyuruh Pak Gio manjat. Dalam hati aku tertawa puas. Kapan lagi bisa ngerjain si kanebo kering kan? Mana yang bocor Salma? Teriaknya dari atas. Pokoknya di situ Pak, cari saja. Jangan turun sebelum selesai ya. Balasku ikut berteriak sambil cekikikan. Aku mengambil tangga itu dari tempatnya. Biarkan Pak Gio berjemur di atas genteng lah. Sedangkan aku akan menyiapkan semua kejutan untuknya. Aku mengecek ponsel Pak Gio, sebuah pesan dan panggilan tak terjawab dari si ulat bulu. Intinya ia menyuruh Pak Gio datang ke sebuah kafe. Katanya ada kejutan yang sudah ia siapkan. Jangan ngimpi. Kumatikan ponsel Pak Gio agar si ulat bulu tak mengganggu rencanaku. Kemudian memulai agenda yang sudah tersusun rapi di otakku berkat cahaya lilin. Dari mulai membuat kue tart sampai menghias salah satu ruangan di dalam villa ini. Sesekali aku mendengar teriakan Pak Gio dari kejauhan. Hingga akhirnya suara itu tak terdengar lagi. Mungkin Pak Gio tertidur atau pingsan di sana ya. Pukul 8 malam, setelah semua dirasa cukup, aku langsung mengecek keberadaan Pak Gio. Pak, bangun udah malam. Ucapku sambil menggerakkan tubuhnya pelan. Aku berdiri di tangga paling ujung atas. Hanya tangan ini yang mendekati tubuh Pak Gio. Kenapa aku tidur di sini? Kamu dari mana sih? Saya panggil-panggil gak nyaut. Mana tangannya gak ada lagi? Rutuknya sambil mengucek mata. Ya saya pikir Bapak udah turun, makanya saya taruh lagi tangganya. Habisnya Pak Gio dipanggil-panggil juga gak nyaut. Ternyata ketiduran di sini. Balasku dengan santai. Aku turun di susul Pak Gio, kubiarkan dia mandi terlebih dahulu. Baunya seperti tikus mati. Sambil menunggu dia mandi, aku mematut diri di depan cermin. Tiba-tiba jantungku berdebar-debar. Perasaanku mendadak tak karuan. Aku sudah meyakinkan diri untuk mengungkapkan perasaan kepadanya. Di hari spesialnya aku harap ada nasib baik untukku. Ya setidaknya aku sudah berusaha jujur tentang rasa yang tak pernah bisa kuartikan sendiri maknanya. Cinta yang tumbuh bagai benih yang berkembang menjadi tanaman subur dan berbunga.
Aku mengatur nafas yang mulai naik turun tak beraturan. Rasanya seperti mau ujian sekolah. Antara takut gak lulus dan takut sama pengawasnya. Sudah capek-capek bikin contekan, gak bisa dibuka juga gara-gara pengawasnya melototin terus. Kenapa jadi nostalgia sih? Bukan untuk ditiru ya, tapi kalau kepepet gak apa-apa sih. Karena kepepet adalah jalan ninja kita untuk melupakan dosa. Quotes Salma. Konsentrasi Salma. Pikirin gimana cara kamu mengutarakan isi hatimu. Kata-kata apa yang pas untuk menyatakan cinta pada pujaanmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu harus diawali dengan membaca bismillah agar semua terasa mudah. Sebaik-baiknya perbuatan belum afdal jika tidak menyertakan nama Allah. Aduh, kenapa jadi kayak mau khotbah nih? Aku mencintaimu, Pak. Aku berbicara pada bayangku sendiri. Biasa banget. Ikan hiu makan opak. I love you, Pak. Ih, jijai. Pak Gio tahu nggak perbedaan Bapak sama duit? Kalau duit bikin dompet saya penuh, kalau Bapak bikin hati saya cenut-cenut. Kapan sih? Aku tersenyum geli mendengar itu. Gini amat mau nyatain cinta, sudah kayak orang stres. Kira-kira Pak Gio bakal menerima aku nggak ya? Gimana kalau ternyata malah ilfil sama aku? Terus dia maki-maki aku lagi sampai ponselku dibanting. Trauma. Gimana nih? Aku mondar-mandir sambil gigit jari. Hati ini semakin gelisah. Kamu ngapain sih? Suara Pak Gio membuyarkan lamunanku. Seketika tubuh ini tersentak melihatnya. Tiba-tiba dia di belakangku. Pak Gio udah segeran, sahutku basa-basi. Segeran emang saya di supermarket, balasnya sambil berlalu. Kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Bisa aja nih kanebo kering. Buru-buru aku mencegahnya, menahan tubuh kekarnya agar tidak berbaring di sana. Mau ngapain? Ya mau tidur, Salma, awas. Nanti dulu tidurnya, Pak, kan tadi udah tidur di atas genteng. Sekarang ikut saya sebentar. Aku menarik tangan Pak Gio agar turun dan mengikutiku. Sudah cukup hari ini kamu ngerjain saya, dan saya gak bakal tertipu lagi. Sudah minggir. Gara-gara kamu badan saya pegel semua tiduran di atas genteng. Tolaknya seraya melepas tanganku. Please, Pak. Kali ini saya gak nipu kok, swear deh. Sanggaku sembari mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah. Aku memasang wajah penuh harap. Bak anak kecil yang minta dibelikan es krim. Ia menghela nafas berat meskipun akhirnya setuju dengan hanya menganggukkan kepala. Sebentar, Pak. Kataku lalu mengambil kain panjang untuk menutupi mata Pak Gio. Lantas memakaikannya. Apaan sih kau ditutup segala? Sudah diam aja, nanti juga tahu. Perlahan mendorong tubuh Pak Gio hingga ke ruangan yang telah dihias cantik oleh jari jemariku. Bukan jari jemari Abang Saleh, tetangganya Pinipin. Bulan huruf bertuliskan happy birthday menghiasi dinding. Tak luput dengan lilin-lilin yang tersusun rapi membentuk sebuah hati dan taburan bunga mawar memenuhinya. Sengaja suasana ruangan dibuat gelap, supaya Pak Gio tidak bisa melihat wajahku ketika menahan malu nantinya. Di tengahnya sendiri berdiri sebuah meja berisi kue tart dan satu kotak berisi hadiah spesial untuk Pak Gio. 1, 2, 3. Aku membuat kain yang menutupi matanya. Ini kamu yang buat? Tanya Pak Gio, matanya menyapu seisi ruangan ini. Ya seperti orang linglung, antara takjub, heran, atau justru tidak suka. Iya. Sengaja seharian Pak Gio saya kirim ke atas genteng supaya nggak bisa mengacaukan rencana kejutan ini. Apa Pak Gio suka? Aku begitu leluasa memandangi wajahnya dari samping hanya dengan pantulan cahaya lilin. Masih tampan? Ia menoleh dan menatapku. Lumayan lah. Terima kasih. Balasnya sembari menyunggingkan senyum. Aku membalas senyumannya. Debaran di dada semakin membuatku tak karuan. Dengan cepat aku menarik tangannya ke arah meja. Kami berdiri di tengah lilin-lilin itu. Harum bunga mawar menyeruak di indera penciuman. Mau ngapain sih? Tanya Pak Gio tanpa gugup. Mau jaga lilin, Pak, bentar lagi duit kita banyak. Jawabku kesal. Dasar kanebo kering, gak ada romantis-romantisnya jadi manusia. Ayo tiup lilin supaya babi ngepetnya gak ketahuan orang. Imbuhku. Pak Gio hanya tertawa kecil, lalu meniup lilin-lilin yang bertengger di atas kue tart.
Aku mengambil kotak lalu memberikannya pada Pak Gio. Apa ini? Tanyanya seketika menepuk jidat. Itu hasil ngepet malam ini, Pak. Buka dong. Tanpa menjawab, ia meraih kotak itu dan membukanya. Apa ini? Kamu kasih saya kanebo. Kanebo kering? Hah? Tanyanya terheran-heran. Pak Gio mengambil benda yang namanya biasa kujadikan perumpamaan dengan jiwanya. Iya, karena hidupmu terlalu kaku seperti benda itu. Pak Gio tahu bagaimana menggunakan kanebo itu supaya bisa digunakan untuk mengelap. Air, balasnya cepat. Ya begitupun hatimu, Pak. Anda memerlukan seseorang yang bisa menjadi air untukmu, supaya hatimu bisa lembut kembali. Seperti halnya saat kita ingin melaksanakan kelembutan Allah. Berwudulah, lalu sholat. Pasti hatimu terasa lebih tenang. Di sanalah Allah hadir. Hening. Netra kami beradu. Dalam kegelapan entah mengapa semua terasa damai. Kami seolah berbincang lewat sebuah pandangan yang tersalur sampai ke hati. Pak Gio mendekat. Jarak kami hanya sejengkal, bisa kurasakan hembusan nafasnya yang terasa hangat menerpa wajah. Harum tubuhnya semakin membuatku gemetar. Aduh, kira-kira Pak Gio mau ngapain ya? Apa dia mau menciumku? Oh my god. Mana tadi siang makan pete lagi? Gimana ini? Nyontek di mana kata-katanya? Bisiknya. Aku memutar bola mata dengan malas. Enak saja, saya bukan sekretaris bapak yang nyontek di Google. Gini-gini saya juga bisa romantis. Emangnya pagi? Ucapku terhenti. Kala jari telunjuknya menempel di bibir ini. Apa kamu mendengar sesuatu? Tanya Pak Gio terdengar serius. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Jiwa penakutku meronta. Mana gelap begini? Suara apa yang Pak Gio dengar? Suara apa, Pak? Saya nggak dengar. Jawabku sambil celengukan. Takut jika tiba-tiba Mbak Kunku nongol. Suara detak jantungmu. Jawabnya seraya meletakkan telapak tangannya di dadaku. Mampus kau Salma, ketahuan kan kalau jantungmu sudah kayak orkes dangdut koplo. Asyik baju ketan. Bergegas aku menepis tangannya lalu menjauh dari pria kaku itu. Apa yang kamu rasakan, katanya? Maksudnya? Jawabku pura-pura tak mengerti. Katakan saja apa yang kamu rasakan. Jangan kelamaan dipendam, nanti busuk. Ucapnya terdengar menyudutkan. Kenapa jadi dia yang nyodong? Apa bapak ingin sekali saya mengatakan apa yang sedang saya rasakan? Seketika ia mengangguk. Entah kenapa tiba-tiba tenggorokanku terasa kering. Dan suara mendadak hilang. Mana tangan sudah kayak es batu lagi, dingin. Saya hanya itu yang keluar dari mulutku. Pak Gio tampak mengejek dengan senyuman yang tak bisa diartikan. Ya nggak perlu ngomong juga saya sudah tahu. Ucapnya sambil terkekeh. Benarkah Pak Gio tahu? Duh, malu sekali, apa gelagatku gampang ditebak. Untung gelap jadi wajahku yang mungkin sudah seperti tomat tak terlihat. Tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi. Menyebalkan, jangan-jangan si ulat bulu itu nih. Bergegas aku keluar untuk mengecek. Namun aku merasa lega saat ternyata yang datang adalah Benny. Ada apa? Mengganggu saja, ucap kesal. Oh. Wah, maaf ya Mbak, udah nanggung ya. Balasnya sambil terkekeh. Iya, tinggal sebentar lagi malah ada pengganggu. Ada apa, cepat? Mau lanjut nih? Ini Mbak, ada titipan katanya buat Pak Gio. Benny memberikan sebuah kotak kecil padaku. Dengan cepat aku meraihnya. Dari siapa? Tadi ada kurir datang, Mbak. Aku sedikit heran dengan jawaban Benny. Perasaan dari tadi nggak ada yang datang. Apa ya aku yang nggak denger ya? Mungkin saking kusyuknya menikmati suasana romantis bersama Pak Gio. Oh, ya udah makasih ya. Ucapku yang langsung dijawab iya oleh Benny sebelum akhirnya ia pergi. Rasa penasaran membuatku ingin membuka kotak itu.
Dari siapa kira-kira? Mungkinkah dari Nia? Sudahlah, mending aku beritahu Pak Gio dulu. Siapa yang datang? Tanya Pak Gio saat tiba-tiba muncul. Benny Pak, dia ngasih ini katanya buat Bapak. Aku memberikan kotak itu kepadanya. Pak Gio melihatnya lalu segera membuka kotak itu. Seketika matanya membulat sempurna menatap isi dalam kotak itu. Aku semakin penasaran melihat ekspresi Pak Gio yang begitu terkejut. Kurebut kotak itu dari tangannya. Tak lama terlepas saat aku melihat sebuah benda yang sangat membuat tangan ini gemetar dan lemas. Aku masih mematung. Masih tak mengerti apa yang mengganggu otakku. Tubuh ini mendadak kaku dan aliran darah seakan berhenti, berusaha menolak sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Namun, benda yang ada dalam kotak itu cukup jelas menegaskan bahwa seseorang wanita tengah mengandung. Sebuah alat tes kehamilan tampak jelas dengan 2 garis merah di sana. Juga sebuah gambar hitam putih. Bisa aku pastikan itu adalah hasil USG. Jika kotak itu untuk Bagio, mungkinkah anak dari wanita itu adalah darah daging Bagio? Aku mundur selangkah saat Bagio menunduk di depanku, mengambil semua benda yang berserakan di lantai, lalu membuka secari kertas. Tak lama, membuka satu kertas lagi dengan tatapan yang tak bisa kupahami. Selesai itu, ia terduduk lemas. Entah apa yang membuatnya bungkam. Aku semakin yakin jika sesuatu telah terjadi. Apa itu, Pak? Tanyaku. Pak Gio tak menjawab. Ia mengusap wajahnya kasar. Dengan cepat aku merebutnya dan segera membaca isi kertas itu. Dear Gio, happy birthday for you. Di hari spesialmu ini sebetulnya aku ingin sekali mengatakan semua dan memberi kejutan ini secara langsung. Namun sepertinya seseorang telah mengacaukan rencanaku. It's okay, tak masalah. Aku bisa mengantar hadiah ini langsung ke tempatmu. Seseorang pernah mengatakan cinta akan datang karena sebuah ikatan. Dan sekarang aku membawa ikatan yang lebih kuat dari sekedar hubungan. Kamu pasti ingat malam itu, Gi? Aku tak perlu mengatakan apapun lagi. Intinya kami menunggumu. Love you, Nia. Aku meremas kertas ini. Seperti itulah hatiku, bagi diremas. Sakit. Berusaha menahan air mata yang sudah di pelupuk mata. Ku menangisi tanpa air mata, ku teriak tanpa suara. Hanya merasakan sakitnya di hati. Sebercanda inikah hidupku? Penuh lelucon dan sandiwara. Baru sebentar aku merasakan cinta harus gak berakhir sepahit ini. Bagai pelangi yang muncul dengan sejuta keindahan dan hilang dalam sekejap. Tolong katakan sesuatu, Pak. Benarkah semua yang ditulis Nia? Aku kembali bersuara menanyakan kepastian pada pria yang saat ini mungkin menyimpan banyak hal, meski harus mengeluarkan semua energi hanya untuk bertanya demikian. Saya nggak bisa memastikan apapun. Malam itu terjadi begitu cepat. Saya tengah mabuk berat karena kesal dengan pengkhianatan Jessica. Lalu pagi itu saya sudah ada di rumah Nia. Jelasnya tanpa menatapku. Hati ini semakin remuk mendengar jawaban pria yang namanya telah singgah di hatiku. Mengapa rasa itu datang jika hanya untuk melukai hati? Andai aku sadar sedari awal, sadar akan kenyataan bahwa dia adalah kapal raksasa yang gagah berani menaungi samudra, sedangkan aku hanya dermaga buruk, pelabuhan kecil yang dekil tak terawat. Mana mungkin cintanya akan berlabuh di hatiku sampai kapanpun. Aku tak bisa memilikinya karena tembok besar telah terhalang untukku mendapatkan hatinya. Salma, mau kemana? Tanya Pak Gio saat aku melangkah keluar. Jujur, rasanya aku tak sanggup lagi menatapnya. Bahkan tak ingin berada di dekat pria itu. Awalnya saya tak percaya dengan pengakuan Nia, Pak. Namun ketika Bapak mengakuinya, saat itu juga saya tak lagi memiliki urusan apapun dengan Anda. Toh pernikahan kita hanya pura-pura, kan? Kakek pasti senang. Akhirnya Pak Gio bisa memberinya buyut. Jawabku dengan suara yang sedikit bergetar, lalu berlari meninggalkannya. Berlari
dan terus berlari. Aku tak peduli kemana kaki ini akan membawa ragaku. Dinginnya malam tak lagi membuatku menggigil. Bahkan gelapnya langit tak membuatku takut. Aku hanya telah kalah dan mencoba melepas semua rasa yang membelenggu. Hati ini tak bertuan seperti rindu yang tak punya tujuan. Ada lara yang kupunya yang entah harus kubagi dengan siapa. Ada berat dalam dada, berat mengembus udara di malam ini. Sesak dan remuk menyerbu tanpa jeda, bergantian berebut menjadi pemenang, menyambut gelap dan mimpi-mimpi buruk hingga tak aku dapat mengelak. Mereka merempas ketenangan membuatku ya pilar tempatku berperah. Aku yang luluh pada cinta harus kalah oleh rasa sakit. Bila kau tanyakan mengenai rasa sakit ini, sabetan pedang tidak akan membuat darahku jatuh, meski hanya satu titik sebesar gerimis. Jauh di dalam rongga di tengah dada, luka menganga mematikanku, meski aku masih bisa berlari 1 mil lagi. Namun aku tak sanggup, kaki ini terlalu lemah untuk membawaku terus menjauh darinya. Aku jatuh dan air mata yang dari tadi ku tahan tak mampu lagi ku bendung. Ternyata dunia persinetronan tak jauh berbeda dengan kehidupan nyata. Perbedaannya hanya satu, terjadi atau tidak dalam hidup kita. Karena skenario Tuhan tidak ada yang tahu. Sebuah tangan terulur bersama sepot tangan yang disodorkan di depan wajahku. Bagio, ucapku seraya mendongak. Namun aku kembali menunduk saat ternyata bukan Bagio, melainkan Saga. Saat ini aku sedang tidak ingin ditemani siapapun. Tapi pria itu tak menyerah. Ia justru duduk di sampingku dan mengelap air mata ini. Dengan cepat aku merebut kain itu dari tangannya. Anehnya, sedari tadi Saga tak banyak bicara, hanya menemaniku di sini. Setelah hati ini merasa tenang, aku mencoba memecah kebisuan di antara kami. Makasih, ucapku seraya mengembalikan sapu tangan miliknya. Sama-sama. Pakai dulu saja. Kalau sudah dicuci, baru bisa kamu balikin. Jawabnya sambil terkekeh. Sial. Aku tak bisa menahan tawa yang diciptakan oleh pria itu. Dasar sagu. Sudah lebih baik, ujar pria itu lagi. Aku mengangguk pelan. Kalau gitu ikut aku, ajaknya dengan menarik tanganku. Mau kemana? Sudah, ikut saja, ayo naik. Tanpa pikir panjang, aku langsung menaiki motor Saga untuk yang kedua kalinya. Kami membelah jalanan yang cukup ramai. Pasrah kemana pria itu akan membawaku. Kupikir dia pria yang baik. Meski kami baru bertemu beberapa kali, tak mungkinkah ia macam-macam. Kalau sampai macam-macam, kasih air aja biar jadi cireng. Ayo masuk, ajaknya saat kami tiba di depan kafe. Tanpa menunggu jawabanku, ia kembali menarik tangan ini dengan cepat. Dia pikir aku embek kali ya, ditarik-tarik mulu perasaan. Kok kafe jam segini masih buka? Tanyaku saat menaiki tangga. Kafe ini sepertinya 2 lantai. Karena di bawah penuh, Saga mengajakku di lantai atas. Ya, kafe ini buka 24 jam. Aku sering nongkrong di sini kalau lagi galau. Jawabnya sambil tersenyum manis. Apa hubungannya kafe sama galau? Oh, balasku singkat. Sepi. Hanya ada kursi dan meja yang mengisi tempat ini. Namun aku sangat suka dengan tempatnya yang terbuka. Kami bisa menatap indahnya langit malam dari sini. Seorang pria datang membawa buku berisi aneka menu yang tersedia. Kami sama-sama memesan spaghetti dan jus jeruk. Jangan pernah merasa kehilangan, karena setiap yang hilang pasti akan ada gantinya, ucap pria itu sambil mengaduk minumannya menggunakan sedotan. Aku gak lagi kehilangan. Emang aku lagi ngomongin kamu, ucapannya lagi sambil terkekeh. Aku memutar bola mata dengan malas. Mungkin kamu gak kehilangan seseorang,
Tapi seenggaknya nasib kita sama. Sama-sama gak dihargai pasangan. Lanjutnya, gak usah sok tahu Bung, kita baru kenal. Enak aja hidup kita disama-samain. Sangka aku tak terima. Kalau kamu gak lagi galau, gak bakal kamu nangis di pinggir jalan. Pria itu berdiri lalu berjalan ke ujung tempat ini. Serahlah. Aku mengekorinya seketika mataku takjub melihat pemandangan malam Pulau Dewata. Dengan hanya berdiri di sini, aku tersenyum lebar. Seakan beban menghilang meski udara malam cukup membuatku menggigil. Kulihat Saga membuka jaketnya lalu ia berikan pada aku. Pakai ini. Pintanya. Gak usah, aku gak apa-apa kok. Tolakku. Ya ampun. Kenapa dia baik banget? Apa sih? Ngapain juga masih berharap sama laki-laki itu? Menyebalkan. Apa kamu mau aku yang pakaikan? Tawarnya terdengar menggoda. Ia mengedipkan satu matanya. Jangan-jangan, kataku lalu meraih jaket itu dan memakainya sendiri. Kamu ingat gak? Waktu aku membuang sepatuku ke laut. Tanyanya sambil menatap langit. Kami berdua duduk di kursi menghadap keluar. Tentu saja. Sakit di kepalaku juga masih terasa. Membalasku kesal. Seketika ia tertawa. Emang apa hubungannya sepatu sama hubungan? Karena mereka sama-sama diciptakan berpasangan. Saat satu sepatu atau sandal kita hilang, apakah bisa kamu memakainya hanya satu sandal maupun sepatu? Terangnya terdengar lucu, namun ada benarnya juga. Baiklah Bambang, aku akan mencobanya. Siapa tahu dengan cara ini aku bisa melupakan Bagio dan mengubur semua rasa yang baru saja tumbuh di hati ini. Aku meraih satu sandalku lalu melemparkannya ke depan, dengan berdoa semoga aku bisa ikhlas menjalani hidupku ke depannya. Kurang asem. Siapa yang melempar sandal ini, woi? Tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak marah. Suaranya dari arah bawah. Oh my god. Apa sandalku mengenai seseorang ya? Seketika Saga terbahak. Ia sangat puas menertawaiku. Sepertinya kita memang jodoh. Melempar salah satu alas kaki kita cuma buat melupakan seseorang yang sangat berarti dalam hati. Ucapnya tanpa menoleh. Sudah lebih dari 1 jam kami di sini. Entah kenapa aku merasa nyaman. Bahkan aku tak ingin beranjak dan melewati malam ini begitu cepat. Karena esok hari akan memulai hidupku yang baru. Hidup tanpa cinta yang belum sempat kuutarakan langsung. Akan tetapi sudah terpotek terlebih dahulu dengan sebuah rasa yang bernama sakit. Sudah malam. Aku antar kamu pulang. Saga beranjak dan berniat memegang tangan ini. Buru-buru ku tepis. Enak saja main tarik-tarik. Kapan didorongnya? Apaan sih? Aku gak mau pulang, Saga. Biarkan aku tetap di sini. Jangan pernah menghindar dari masalah. Apalagi sampai lari dari masalah. Karena hidup akan terus berjalan. Hadapi dan ikhlaskan. Jika masih bisa diperbaiki, pertahankan. Jika tidak ada lagi yang tersisa, selesaikan itu dengan hati yang lapang. Yes. Aku meleleh mendengar ucapan pria di sampingku itu. Dalam banget. Kayak sumur tetangga. Adem pula. Ternyata Saga adalah pria dewasa. Meski sengklek, setidaknya ia memiliki perasaan yang tidak dimiliki Bagio. Biasa aja liatnya, jangan kelamaan menatap mataku. Nanti jatuh cinta. Ucapnya lagi sambil berlalu. Sepanjang malam Saga menemaniku. Mana mungkin dia bisa menolak permintaan perempuan seunyu diriku. Masih saja aku bisa tertawa kali ini. Hadirnya pria sengklek itu sedikit menghibur hati. Memang benar, setiap yang pergi akan ada yang datang. Setiap yang terluka pasti ada obatnya. Dan setiap yang sengklek pasti ada jodohnya. Apa sih?
Aduh ya Allah, kenapa aku gak pernah bisa menghadapi kesedihan dengan sebenar-benarnya sedih? Tetap saja kesenglekanku tak pernah memudar. Apa mungkin aku terlalu banyak bercanda ya? Makanya hidupku jadi lawakan. Apa kamu terlalu betah di dekatku? Sampai-sampai gak mau pulang. Celutuk Saga saat kami tengah sarapan pagi. Masih di kafe semalam. Di lantai 2, beberapa pengunjung juga mulai memadati seisi tempat ini. Pancake dan kopi latte menjadi menu sarapan kami. Makanan yang ku tahu adalah roti bakar di hadapanku telah berpindah ke dalam perut. Patah hati sangat membuatku lapar. Andai saja ada 5 piring pancake apalah itu, pasti juga aku habiskan ku makan. Bila perlu sekalian sama piring-piringnya, bagai kuda lumping kesurupan. Mendengar celutukan pria itu cukup membuatku kaget. Aku yang tengah menyeruput cangkir berisi kopi terpaksa kusembur ke arah wajahnya. Beberapa pengunjung tampak kebingungan, bahkan ada yang bisik-bisik. Mungkin dikira aku ini dukun yang sedang menyembur pasiennya. Maaf. Dengan cepat aku mengelap wajah Saga dengan tisu. Anehnya laki-laki itu hanya cengar-cengir seperti habis menang lotre. Kamu senang aku sembur? Seketika ia mengangguk. Tahu gitu mending aku siram sekalian. Aku membuang tisu ke wajahnya. Lagi-lagi ia hanya tertawa membuatku semakin geli dan salah tingkah. Malu. Setelah makan aku pulang diantar Saga. Sebetulnya bingung dengan pria gak jelas itu. Apa dia tidak punya keluarga atau pekerjaan ya? Perasaan dia selalu berkeliaran di setiap waktu. Jangan-jangan dia keturunan demi juga kayak Pak Gio. Astagfirullah. Tiba di depan villa, aku turun dari motor Saga sambil menatap getir bangunan itu. Semakin sesak dan menambah pilu saja. Dari sanalah impian dan harapanku dimulai. Namun saat cinta mulai terlukis indah, justru kekecewaan datang merusaknya. Apa mau aku antar juga sampai ke dalam? Ucap Saga membuyarkan lamunanku. Gak perlu gak. Kamu tunggu di sini ya. Aku cuma mau mengambil pakaian dan pasporku aja. Jawabku ragu-ragu. Pria itu mengaitkan alisnya, seolah bingung dengan apa yang barusan kukatakan. Paspor? Kamu mau balik ke Jakarta? Aku mengangguk pelan, lalu bergegas masuk menyudahi percakapan di antara kami. Tak ingin Saga terus bertanya tentang hal itu. Perih. Namun belum sempat masuk ke dalam villa, aku mendengar percakapan seseorang yang tak lain adalah Nia dan Bagio. Nia, tolong jelaskan sama aku, apa yang sudah terjadi? Anak yang kamu kandung itu bukan anakku kan? Tanya Pak Gio terdengar geram, membuatku penasaran. Jantung ini berdebar kencang demi mendengar jawaban dari Nia. Ada sedikit pengharapan jika ia mengatakan bukan. Namun lagi-lagi hanya sebuah harapan. Takut semua itu semakin menghancurkan hati ini. Ya ampun Gio, kamu itu pura-pura lupa atau pura-pura bego sih? Kamu ingatkan malam itu? Ini tuh anak kamu. Jawab wanita itu dengan tegas. Seketika hati ini kembali remuk untuk kesekian kalinya. Air mata mengalir deras. Merasakan sakit yang luar biasa. Gak mungkin. Pak Gio masih tak percaya dengan jawaban Nia. Mengapa Pak? Apa kau terlalu naif untuk mengakui kelakuan bejatmu? Kamu pikir aku wanita murahan Gi, yang bisa tidur dengan laki-laki lain begitu? Kali ini Nia begitu kesal. Tentu saja, siapapun wanitanya, ia tak akan rela dituduh melakukan hal yang akan merendahkan harga diri seorang wanita, meski itu tidak secara langsung. Entahlah. Aku tak tahu siapa yang harus kupercaya. Kepala ini pun terasa mau pecah mendengar percakapan mereka itu. Perlahan kaki ini mundur, niat mengambil pakaian dan paspor kuurungkan. Biarlah nanti dipikirkan lagi. Toh masih ada Saga yang akan membantuku. Namun baru saja 2 langkah, tak sengaja tangan ini menyenggol vas bunga yang ada di atas meja, hingga terjatuh dan pecah berserakan di lantai. Karena kejadian itu Pak Gio dan Nia keluar. Mereka terkejut mendapati diriku. Salma, kamu dari mana aja? Saya nyariin kamu dari semalam. Pak Gio menghampiriku, memasang wajah seolah khawatir dengan keadaanku. Dan
Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.